Bab 1778. Siapa yang berani menyentuh Tuan Muda? 1. Mendengar apa yang dikatakan Madison Jian, Mileye sedikit tercengang. Harus dikatakan bahwa Master Aliansi Pedang ini memiliki pemujaan yang hampir obsesif terhadap alam asli. Sekarang dia sedikit penasaran dengan kesungguhan tekad pedang Tao apa yang ditinggalkan ayahnya di Aliansi Pedang. Dia harus kembali dan memeriksanya. Meskipun Madison Jian sangat kuat, secara alami tidak mungkin untuk melawan 5 master seorang. Begitu mereka bertarung, dia akan ditindas oleh kelima master alam tangga langit itu. Madison Jian tidak membawanya mati, tetapi kembali ke Mileye. Begitu dia kembali ke Mileye, 5 master alam tangga langit mengelilinginya. Madison Jian menyipitkan matanya sedikit, dia memegang pedang kayu di tangan kanannya. Energi misteri melonjak di tubuhnya dan momentum pedang yang kuat menyapu keluar dari tubuhnya. Secara alami, tidak mungkin dia mundur sekarang. Karena di belakangnya adalah Mileye. Saat Madison Jian hendak bergerak, ratusan aura kuat tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Semua orang menoleh untuk melihat. Pemimpinnya adalah orang tua kediaman langit. Dan lelaki tua ini adalah penguasa kota terakhir dari kediaman langit, Echo Lin. Setelah Echo Lin muncul, dia tertawa, orang tua itu ada di sini. Mendengar ini, Emma Qiao dan Ronnie Li di kejauhan sangat gembira. Ronnie Li terbang tepat di depan Echo Lin. Dia mengepalkan tinjunya dan hendak berbicara, tapi Echo Lin langsung menamparkan. Kecepatannya sangat cepat sehingga Ronnie Li langsung ditampar sebelum dia sempat bereaksi. Plak! Tamparan keras terdengar dari lapangan. Ronnie Li langsung terbang keluar. Saat dia terbang, tubuh fisiknya retak sedikit demi sedikit. Pada saat ini, semua orang tercengang. Saat ini, Echo Lin tiba-tiba berkata, "Lakukan." Begitu suara itu terdengar, para master kediaman langit di sekitarnya langsung menyerang kemana-mana. Dan target mereka bukan aliansi pedang, melainkan kuil surga dan istana Sengong. Perubahan mendadak ini membuat kuil surga dan istana Sengong terpana. Klan surgawi kuno yang datang untuk mendukung juga bingung saat ini. Dan pada saat ini, Ronnie Li yang hanya tersisa jiwanya di kejauhan, tiba-tiba meraung, "Formasi pengorbanan, semuanya mundur ke formasi." Saat suara itu jatuh, seberkas cahaya melesat ke langit di istana Sengong, kemudian, seberkas cahaya ini berubah menjadi tirai tipis dan menyelimuti seluruh istana Sengong. Para master istana Sengong itu segera kembali ke istana Sengong setelah menerima token jiwa. Master kuil surga juga berbondong-bondong menuju istana Sengong satu demi satu, namun mereka masih agak lamban. Hampir 100 master alam tanpa batas yang maju langsung dibunuh. Karena saat kediaman langit bergerak barusan, master aliansi pedang tidak menganggur, mereka semua bergerak bersama. Di bawah serangan kedua belah pihak, lebih dari 100 orang tewas di tempat. Di antara lebih dari 100 orang, ada orang dari kuil surga dan istana Sengong. Dan 5 master alam menaiki langit dari klan surgawi kuno juga dikalahkan oleh 3 master alam menaiki langit dari kediaman langit dan Madison Jian. Dalam sekejap, situasi pertarungan di lapangan langsung terbalik. Dalam formasi besar di kejauhan, Ronnie Li itu menatap Echo Lin dengan tegas, "Echo Lin sialan, kamu berkhianat." Echo Lin mengabaikan Echo Lin, hanya berjalan ke Mileye dengan sekelompok kota Zutian, lalu langsung memanggil Mileye dengan hormat, "Salam kepada Tuan Muda." Di belakang Echo Lin, semua master juga memberi hormat satu demi satu, sambil berkata serempak, "Hormat kepada Tuan Muda." Melihat pemandangan ini, wajah Ronnie Li dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sangat muram. Mileye buru-buru bangun dan membantu Echo Lin,
lalu berkata sambil tersenyum, aku tidak mampu membeli hadiah sebesar itu dari senior Sendomo. Eko Lin berkata sambil tersenyum, Tuan Muda, aku agak terlambat, Tuan Muda jangan tersinggung. Mileye tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Eko Lin tertawa, terima kasih, Tuan Muda atas pengertiannya. Mileye berkata, sejujurnya, ketika aku datang ke kota Zutian kali ini, aku juga ingin pergi ke kediaman langit untuk bertemu senior. Karena ayahku menyuruhku pergi ke sana ketika aku punya waktu. Pergilah ke kediaman langit dan biarkan sesepuh kediaman langit membimbingku. Master pedang berbaju biru. Eko Lin terlihat serius, Tuan Muda, di mana Master pedang sekarang? Mileye tersenyum dan berkata, dia berkelana sekarang. Berkelana. Eko Lin menghela nafas pelan, lalu berkata, sejujurnya, aku sangat ingin bertemu dengan Master pedang. Aku ingin mendapatkan bimbingan darinya, tapi sayang sekali. Mileye tiba-tiba tertawa, sayang sekali. Dia akan datang. Eko Lin memandang Mileye, Mileye sedikit tersenyum, aku di sini. Mendengar ini, Eko Lin tertegun, lalu berkata, hei, lihat otakku ini. Kamu di sini, Tuan Muda. Master pedang pasti akan datang ke sini. Mileye berkedip, senior Eko Lin, mengapa kita tidak menyingkirkan istana Sengong dan kuil surga terlebih dahulu? Eko Lin berkata dengan serius, tentu saja. Saat dia berbicara, dia bertepuk tangan, formasi pengorbanan. Saat suara itu turun, puluhan master misterius muncul di atas istana Sengong. Puluhan orang ini semuanya memegang buku kuno dan memegang tongkat panjang di tangan kanan mereka. Ketika mereka muncul, mereka mulai melantunkan mantra dengan cepat tanpa suara. Secara bertahap, tirai cahaya putih di atas istana Sengong mulai bergetar hebat, kemudian retakan muncul. Melihat adegan ini, wajah Ron siapa yang berani menyentuh Tuan Muda. Roni Lee dan lainnya dalam formasi menjadi semakin muram. Mengapa? Pada saat ini, Master Alam menaiki langit klan surgawi kuno memandang Eko Lin di kejauhan. Penguasa kota Eko, apakah dua mata air keabadian tidak cukup? Eko Lin menatap Master Alam menaiki langit, lalu berkata sambil tersenyum, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Biarkan aku memberitahumu, kediaman langit akan selalu setia kepada Master Pedang. Jangankan dua mata air keabadian di tingkat spiritual, sekalipun itu adalah mata air keabadian di tingkat Dewa Langit, kediaman langit tidak akan mengkhianati Master Pedang. Master Alam menaiki langit menatap Eko Lin, penguasa kota Eko, perilakumu sangat tidak masuk akal. Kamu akan membayar perbuatanmu hari ini. Bersambung.